Pertama adalah harus dengan pola pikir yang benar. Ya. Kalau pola pikirnya sudah salah, maka kita nanti seterusnya juga akan terbata-bata. Tadi dikatakan kan bahwa anak-anak banyak yang tidak puas dengan PJJ. Anak-anak banyak mengalami kesulitan. Anak-anak tidak merasa ada engagement dan lain sebagainya. Padahal kita tahu persis bahwa pusat pendidikan itu kan ada di anak-anak, ada di peserta didik, bukan di gurunya. Jadi sah kalau kita mendengarkan keluhan dari peserta didik tersebut. Dan kalau kita lihat baik-baik, ternyata asalnya bukan hanya masalah teknis, tapi masalah pola pikir. Pola pikir siapa? Pola pikir semua orang. Pola pikir guru, pola pikir orang tua, pola pikir anak-anak, pola pikir kepala sekolah, termasuk pola pikir pemerintah kita sendiri. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ya. Tidak akan kembali kita ke situasi normal seperti dulu. Itu pola pikir yang harus kita tanamkan. Yes. Jadi jangan pernah bermimpi akan kembali persis seperti dulu. Pasti sudah tidak pasti. Kenapa demikian? Alasannya sederhana. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa di dalam kelas ada ancaman kesehatan. Betul Pak ya? Dulu kita cuma tahu kalau ada teman kita yang kena cacar air, maka jangan masuk kelas. Nanti semua menular. Dan itu tidak berbahaya. Atau kalau ada yang flu, paling dikasih 1-2 hari istirahat oleh gurunya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa ada yang namanya virus yang bisa mematikan orang, yang bisa menular secara cepat. Dan itu sudah menjadi kenyataan kehidupan yang harus kita terima sebagai keniscayaan. Jadi nanti mungkin walaupun kita bisa masuk ke dalam kelas, maka kelas akan jauh-jauhan. Cara anak-anak TK dan SD bergaul akan berbeda, gitu ya. Cara mereka menjaga kesehatannya, cara mereka berpegangan tangan, bermain pasir bersama, bermain prosotan bersama, akan menjadi hal yang berbeda dengan waktu kita kecil dulu. Karena ternyata ancaman virus pandemi akan terus ada di bumi kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kalau nggak salah sudah mulai menyebar WA yang mengatakan bahwa PJJ ini akan permanen. Ya, akan permanen. Dalam konteks blended learning-nya akan permanen. Artinya kita harus menata sekarang itu bahwa semua serba baru. Kita tidak bisa lagi bernostalgia dengan masa lalu, tapi kita harus berpikir bahwa inilah pendidikan zaman sekarang. Yang selama 20 tahun, 30 tahun saya keliling-keliling ke seluruh sekolah, saya keliling-keliling seluruh kampus, pada nggak percaya semua gitu ya. Itu nantilah, itu nantilah. Ternyata 20 tahun tidak terasa dan benar-benar terjadi, tapi bukan karena perubahan yang biasa, tapi karena lingkungan yang memaksa kita. Jadi pola pikir kita harus mengatakan bahwa blended learning berbasis PJJ itu sudah menjadi standar baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi kita harus move on. Kita tidak perlu menangisi lagi masa lalu, kita tidak perlu menangisi lagi apa yang terjadi, tapi saatnya kita bersemangat ke depan untuk move on. Bahwa model pendidikan sekarang adalah blended berbasis PJJ. Ibaratnya kita riset lagi nih, Bapak Ibu sekalian. Mestinya kalau di riset semua semangat. Ya, sekolah kecil, sekolah besar, sekolah menengah, semua sama sekarang Pak Bri, sama bagi saya. Mau besar, mau kecil, kita riset bareng-bareng. Ayo kita sama-sama bentuk blended learning PJJ ala Indonesia yang efektif. Apalagi dikasih kebebasan oleh Mas Menteri untuk melakukan merdeka belajar. Ya, itu pertama. Kalau pola pikirnya sudah keliru, maka susah kita untuk masuk ke tahun ajaran baru dengan gembira. Kita akan penuh dengan was-was, kita akan penuh dengan ketakutan, kita akan penuh dengan kekhawatiran. Ya, tapi kalau menganggap ini baru, siswa juga harus tahu bahwa dunia berubah. Mereka harus banyak belajar mandiri. Orang tua juga harus tahu bahwa sekarang saatnya orang tua mendongeng lagi untuk anak-anaknya. Ya, saatnya orang tua harus menemani anak-anaknya lebih banyak di rumah. Ya, fenomena drone parenting. Drone parenting itu parentnya cuma megang remote control gitu ya. Yang ngurusin anak-anaknya itu kalau nggak pembantunya, babysitter, dan lain sebagainya. Harus kembali lagi ke orang tua. Karena orang tua pun work from home-nya akan lebih banyak daripada sibuk di kantor.
Ya, kantor-kantor mulai tidak akan seramai dulu, mereka akan mulai giliran, tapi berita baiknya orang tua akan kembali mengajarkan karakter bagi anak-anaknya. Ya, kepala sekolah juga harus mulai memikirkan kembali model pembelajarannya. Guru-guru harus merubah cara mengajarnya. Jadi hanya dengan kalau semua orang menganggap ini suatu yang baru, maka semua akan bersemangat. Ingat Bapak Ibu, kita kalau hadapi yang baru kan selalu semangat. Punya sepatu baru semangat, punya baju baru semangat. Ini punya environment baru, kita mestinya semangat rame-rame. Ya. Nah, kalau sudah semangat, maka barulah kita berbicara mengenai tata kelola dan manajemen PJJ. Istilah pendidikan harus mulai siap-siap memiliki tata kelola dan manajemen PJJ. Terutama untuk para kepala sekolah, para rektor, para dekan, para kaprodi. Karena seluruh orang tua sekarang melihat matanya semua sekarang sedang kepada rektor. Matanya semua ke dekan. Matanya semua ke kaprodi. Matanya semua ke kepala sekolah. Sudah siap tidak dengan plan untuk semester depan? Kalau orang tua bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan rektor yang dengan tegas mengatakan kami sudah siap, ini plan kami, ini rencana kami. Ya, peran orang tua begini, peran anak-anak begini, peran mahasiswa begini, peran dosen begini, peran guru begini, maka sebagai orang tua kami akan tenang. Ya. Tetapi kalau ada pimpinan satuan pendidikan yang gaya tubuhnya ragu-ragu, ya, yang gaya tubuhnya ragu-ragu, kemudian ngomongnya banyak mengeluh, kemudian tidak yakin, bergantung pada ya kita mudah-mudahan kita berdoa pandemi segera selesai, mudah-mudahan ada juklak dari pemerintah, mudah-mudahan ada bantuan. Nah itu orang tua jadi resah, ketakutan. Pikiran orang tua cuma dua itu. Kalau nggak mau bayar uang sekolah, pindahin anaknya ke sekolah lain. Nah cuma itu pikirannya. Ya, jadi kepala satuan pendidikan harus tegas, harus punya keyakinan bahwa gembira memasuki ekosistem atau lingkungan baru. Nah, kalau sudah, maka yang hijau bawah yang penting. Kita semua sama-sama mulai belajar literasi PJJ. Literasi PJJ itu untuk siapa? Untuk semua. Literasi PJJ itu untuk peserta didik, untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk dekan, untuk dosen, untuk rektor, orang tua, bahkan untuk pemerintah juga dan masyarakat harus punya literasi PJJ yang benar. Nah, habis itu kalau itu semua berjalan dengan baik, maka terjadilah kultur PJJ. Nah, kultur PJJ ini adalah ketika kita semua bisa lebih mandiri dalam belajar. Bahwa kita haus ilmu bukan karena dicekokin oleh orang lain, tapi karena kita merasa butuh untuk mencari ilmu itu sendiri. Sehingga kita datang ke kampus, kita datang ke sekolah, sifatnya adalah untuk mengkonfirmasi apakah yang kita pelajari benar-benar sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi yang namanya flip classroom, ya flip classroom itu belajar di rumah, nanti kalau sekolah cuma isinya interaksi saja. Karena semua bahan belajar sudah ada di internet, itu namanya flip classroom. Ya di kampus juga begitu. Ya anak-anak belajar dulu, mahasiswa belajar dulu di rumah, begitu ketemu kampus yang akan lebih singkat pertemuannya dan tidak akan banyak orang yang bisa berada dalam satu ruangan, isinya lebih kepada diskusi, tanya jawab, konfirmasi bersama guru, bersama dosen selaku pendidik. Nah, jadi kemandirian inilah yang harus bisa ditanamkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kita sudah dirubah oleh lingkungan kita. Nah, saya mendapatkan judul, nanti kan ada 4 kalau nggak salah ya, saya mendapatkan judul Mobile Learning dan Digital Literacy. Jadi saya akan fokus hari ini sampai jam 11 nanti dalam hal mobile learning dan digital literacy. Ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, ini presentasinya banyak. Pertama, ya, ini satu kerangka yang sederhana yang bisa dipakai untuk mensosialisasikan ke semua stakeholder. Ya. Bahwa yang namanya PJJ, yang namanya pembelajaran era new normal itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Ya.
Salah kalau dikatakan PJJ harus selalu menggunakan IT. Karena PJJ itu atau distance education sudah ada jauh hari sebelum ditemukan internet. Ya, di Indonesia mulai tahun 48 ketika universitas terbuka didirikan. Universitas terbuka itu PJJ, cuman modelnya dulu offline. Belum online, masih offline. Betul ya? Nah, sekarang dengan adanya teknologi, maka PJJ menjadi berkembang. Ya, pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh menjadi berkembang. Bisa offline, bisa online. Ya, offline itu kalau tidak tersambung ke internet, online singkatnya kalau tersambung ke internet. Offline itu kalau tidak tersambung dengan jaringan elektronik, online itu kalau tersambung dengan jaringan elektronik. Nah, itu pun dibagi lagi offline dan online-nya. Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Sinkronus itu jika pendidik dengan peserta didik berada pada saat bisa interaksi di waktu yang sama. Jadi kalau pendidik dan peserta didik berinteraksi pada waktu yang sama, itu namanya sinkronus. Sementara kalau pendidik dengan peserta didik tidak berinteraksi pada waktu yang sama, misalnya pagi-pagi gurunya mengajar, anak-anak mencatat, kemudian di rumah anak-anak mengerjakan tugas berdasarkan yang dikatakan gurunya tadi pagi, itu namanya asinkronus. Oke? Nah, Mbak Shirley masih di sini, Mbak Shirley? Masih, Prof. Nah, Mbak Shirley masih ya. Nah, saya mau tanya sama seluruh berapa 500 lebih peserta ya? 1000 lebih. 1000 lebih. Okay. Nah, bisa chatting mereka semua, bisa chatting kan ya? Bisa, Prof. Oh, sekarang rame-rame chatting ya, rame-rame chatting. Di hadapan Anda ini ada 4 kuadran. Ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, betul? Betul. Saya ingin teman-teman semua chatting seluruh Indonesia. Ya, Pak Prianto nggak boleh jawab. Bolehnya chatting. Pak Darto juga bolehnya chatting. Iya. Ya. Dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Mana yang selama pandemi tidak boleh dilakukan? Silakan di chat. Saya pengen lihat. Dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Mana yang selama pandemi tidak boleh dilakukan karena social distancing dan karena physical distancing. Silakan Mbak Shirley, tolong bantuin saya liatin chattingnya. Ya. Ya, coba dilihat chattingnya. Berapa, pada nulis berapa tuh? Kebanyakan. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat teman-teman sekalian, berapa jawabannya yang di chatting? Ayo, boleh chattingnya di Facebook, boleh di YouTube, boleh di Zoom. Oke, Pak Hadi ini udah. Pak Hadi 1, Harmiati 1, Melas Haryasi 1, Lili 1. Wah, ini 1 semua nih ya. Ada lagi?